Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang adik-adikku sekalian. Pada video ini merupakan pertemuan ke-7. Kita bahas mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Di mana pertemuan ke-6 kemarin kita bahas mengenai komunikasi calon karyawan, dan sekarang kita bahas mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Ya. Kita langsung saja. Nah, ada 4 poin penting yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, keterampilan komunikasi interpersonal. Terus yang kedua, resolusi konflik atau conflict resolution, ya. Terus yang ketiga, rapat atau meeting. Dan yang keempat, membangun teamwork. Nah, itu poin-poin penting yang kita bahas dalam video ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Ya. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Namun dalam hal ini, komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Yang kedua, komunikasi kelompok. Ya, komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, ya, konferensi dan sebagainya. Nah, kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, ya, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, keterampilan komunikasi interpersonal. Ya. Keterampilan komunikasi interpersonal berisi tentang pengetahuan tentang aturan-aturan dalam komunikasi nonverbal seperti sentuhan, kedekatan fisik. Ya. Pengetahuan cara berinteraksi sesuai dengan konteks, memperhatikan orang yang berkomunikasi dan memperhatikan volume suara. Nah, aturan-aturan tersebut bersifat etika, dan etika tersebut merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam keterampilan komunikasi interpersonal, ya. Terus yang berikut, keterampilan komunikasi interpersonal dalam bisnis. Nah, ada 4 poin penting di sini, adik-adikku sekalian. Yang pertama, keterampilan mendengarkan atau listening. Yang kedua, keterampilan bercakap. Terus yang ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, keterampilan membangun jejaring atau bikin teamwork. Poin penting yang berikut mengenai resolusi konflik atau conflict resolution. Konflik yang terjadi dalam bisnis, ya. Yang pertama, konflik interpersonal. Ya. Adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipahami sekaligus. Yang kedua, konflik antara anggota dalam satu kelompok karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, konflik antara kelompok karyawan dalam perusahaan. Yang terakhir, konflik antara perusahaan. Adik-adikku sekalian, di sini saya ingin menampilkan ada 5 tips mengatasi konflik kerja yang paling berat sekalipun di perusahaan. Mengatasi konflik. Ya.
Yang pertama dapat saya sampaikan yaitu tunggu kedua belah pihak lebih tenang. Ya. Yang kedua, jangan menyalahkan dengan nada tinggi. Ya, dalam hal bicara kita perlu jaga ya, dengan nada bicara kita perlu dijaga. Terus yang ketiga, dengarkanlah keluhan masing-masing ya. Perlu itu. Harus dengar keluhan masing-masing. Sehingga apapun yang menjadi keluhan dari teman-teman dalam perusahaan, kita dapat saring. Oh, ini yang sebenarnya. Ini yang harus kita lakukan. Terus yang keempat, minta masing-masing pihak menawarkan solusi. Ya, minta solusi dari teman-teman. Terus yang kelima, Anda adalah pendengar, tak boleh berpihak. Usahakan diri kita sebagai pendengar. Ya, ketika ada masalah dalam sebuah perusahaan. Jangan kita berada di dalam posisi ini, jangan kita berada di pihak ini. Usahakan diri kita berada di tengah. Sehingga ketika kita dapat menyelesaikan sebuah masalah, otomatis pimpinan perusahaan akan melihat Anda ya, bahwa orang ini layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Oke, itu tips mengatasi konflik kerja ya, adik-adikku sekalian. Poin penting yang berikut mengenai rapat atau meeting. Ya. Dalam rapat bisnis rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih dari suatu tempat, baik dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ya. Rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan bertujuan untuk mencapai beberapa target yang diinginkan. Ya. Rapat bisnis berbagi menjadi beberapa jenis seperti pengarahan, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi, rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Poin penting yang berikut ada di sekalian mengenai teamwork ya, membangun teamwork. Ya, di sini pentingnya teamwork dalam bisnis ya. Agar ketika menjalankan suatu bisnis karena berbagai alasan yang menguntungkan, diantaranya itu mendapatkan berbagai ide baru. Ya. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, yang ketiga, memperoleh berbagai pengalaman belajar. Nah, yang keempat, ada kemudahan ketika berkomunikasi, ya. Terus yang kelima, membagikan beban kerja, ya. Ya, itu saja sudah ada di sekalian. Adik-adikku sekalian, itu saja poin-poin penting dalam pertemuan ini, dalam video kali ini. Sekali lagi saya sampaikan, tolong videonya disimak baik-baik ya. Dan yang paling penting bagi saya, jangan lupa belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan juga ya, karena terus terang kita sekarang masih dibatasi ruang gerak kita dengan keberadaan penyakit COVID-19 ini ya. Jadi jangan patah semangat adikku ya. Oke, itu saja hal yang saya sampaikan dalam video ini. Atas perhatian adik-adikku sekalian, saya ucapkan limpah terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.